Oke. Kemudian kita mau bicara mengenai how. Oke. Udah tahu nih kenapa, apa aja itu, ya, jenis-jenisnya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana caranya untuk menemukan rewards ini, ya, motivasi ini, ya. Yang pertama, kita harus tahu dan cari tahu apa yang anak suka, apa yang anak pedulikan, apa yang penting buat anak, apa yang dia inginkan, ya. Jadi kalau kamu misalnya nih, dia sukanya dengan main game misalnya, terus kamu bilang aku mau motivasi rewardnya itu makanan, padahal dia nggak gitu suka makanan, ya nggak masuk, nggak kerja, ya. Jadi seperti misalnya, oh saya mau kerja tapi saya nggak dibayar pakai gaji, tapi saya dibayar pakai mungkin pujian, ya, nggak bisa, nggak mau gitu, ya, nggak sesuai gitu dengan apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Oke, yang kedua, kalau kita udah tahu, kita cek lagi, analisa seberapa besar sih dia suka, seberapa besar dia peduli itu. Kalau ya sukanya ya gitu aja deh gitu, dapat syukur, nggak dapat ya udah, ya nggak gitu peduli. Nah kalau kayak gitu berarti itu bukan motivasi yang cukup kuat, ya. Terus berikutnya kita harus pikir, kita harus analisa, peduli nggak dia kalau dia nggak dapet. Kalau dia nggak peduli, cuek-cuek aja, kalau nggak dapet, ya itu bukan motivasi atau, ya, bukan sesuatu yang bisa menjadikan reward. Oke, terus dia mau nggak kerja untuk itu. Nah, nanti kan kita ada namanya working system yang akan kita bahas di segmen berikutnya, ya. Working system, mau nggak dia kerja untuk itu, seberapa mau dia kerja untuk itu, ya. Terus kita harus pertanyakan lagi, ini aksesnya bisa dibatasin nggak? Bisa kita kontrol nggak? Bisa kita simpen nggak? Ya, bisa kita kunci nggak? Gitu. Kalau nggak bisa, maka itu kan akan selalu mereka dapetin akses. Yang ada kita berantem melulu, rebutan, ya. Nah kalau nggak bisa, itu akan susah. Karena mereka akan selalu akses secara gratis, misalnya TV di rumah. Nah, terus remote-nya selalu ada di situ, ya. Ya susah untuk kita kontrol, kecuali remote-nya kita simpen, ya. Jadi kalau misalnya dia udah dapet tanpa perlu kerja, ngapain gua kerja, ya kan? Nah, yang berikutnya, yang ke-6, ya, pastikan dulu anak tahu kriterianya jelas, aturannya jelas untuk dapetin reward seberapa. Misalnya, oh kamu ngelakuin ini dapat bintang berapa dan sebagainya. Itu akan kita bahas dalam working system, ya, sistem kerja, ya. Dan itu sebaiknya dilakukan kalau untuk anak-anak yang masih kecil dan lower function, dilakukan secara visual, ya. Jadi berapa banyak nih anak harus kerja, harus gimana baru bisa dapat, itu harus jelas aturannya. Karena kita juga kalau kita kerja, masa kita nggak tahu skop kerja kita, jam kerja kita, tahu-taunya disuruh kerja lembur 18 jam misalnya, tapi dapatnya duitnya cuma sedikit, kita juga nggak mau. Oke. Kemudian kita harus expand, ya, kayak tadi saya ngomong, kita harus kembangkan, kita harus perkenalkan lagi yang baru, karena anak bisa berubah motivasinya, karena tergantung dari progresnya anak, perkembangan anak, kebutuhan anak, ya. Kalau udah bosen, nggak peduli, ya udah nggak bekerja. Nah kalau udah kayak gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita, dia nggak mau belajar, nggak mau apa, tergantung dari mood dia doang. Oke. Prinsipnya, kalau anak udah nggak peduli bahwa dia nggak dapet, itu berarti harus kita rubah, karena dia udah nggak bekerja. Oke. Terus kita juga harus tes, sesekali harus kita tes. Pertama of course kita kasih dong yang dia bisa dapat dulu, supaya kasih teaser dulu nih, ya, kasih cobain dulu, oh dia dapat gampang. Jadi anak berpikir, saya nggak susah-susah banget kok, gitu. Jadi kalau mau ningkatin kesulitannya pelan-pelan, jangan langsung dikasih susah banget, anak udah langsung nggak mau kerja lah gua, itu nggak peduli, gitu kan. Nah coba kalau mereka nggak dapet gimana, harus dites, ya. Jadi jangan selalu kita pastiin anak selalu dapet, belum tentu anak paham. Sesekali anak harus diajarkan apa itu artinya kekecewaan, failure, bahwa mereka nggak bisa dapetin, bahwa mereka nggak ngelakuin apa yang seharusnya mereka kerjakan, makanya mereka nggak dapet. Jangan anak nggak kerjain yang kita pentingkan, tapi kita tetap
kasihan ya udah tetap pastiin dia dapat. Ya jangan. Kalau kayak gitu anak belajar apa? Gue mestinya effortnya 100, gue cuma effort 20 juga gue tetap dapat kok. Kenapa gue harus effort 100? Ya kan? Ya cukup aja lah, kira-kira 20 aja. Gitu ya. Kemudian poin berikutnya adalah rewards itu bisa dicabut atau ditarik kembali aksesnya, ya, sebagai bagian dari konsekuensi atau hukuman. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita lihat, oh kayaknya dia perlu udah mulai nggak banyak ini, nggak mau kerja dan sebagainya. Jadi ada beberapa akses yang mungkin masih dia dapatkan itu bisa kita cabut sebagai bagian dari hukuman atau konsekuensi. Tapi ini saya nggak mau, hati-hati jangan terlalu sering, ya, karena itu akan menciptakan pergulatan emosi, ya. Jadi kita akan berantem lagi, gitu ya. Apalagi kalau anak udah mulai makin besar. Nah, kalau cara-cara yang proaktif tersebut, yang positif, konsekuensi positif, yang tadi udah kita bahas itu nggak bekerja, nggak kecari rewardsnya. Ada kasus kita di yayasan di Bali itu nggak dapet, pokoknya nggak dapet. Ini anak nggak tahu, nggak ada rewardsnya, ya. Yang kemudian kita coba terpaksa cari negatif konsekuensi atau hukumannya, punishmentnya. Itu pun beberapa kasus susah, ya, karena ternyata dia baru berapa lama udah nggak peduli, nggak takut lagi, gitu ya. Saya nggak terlalu suka menggunakan ini dan hanya digunakan kalau benar-benar terpaksa, udah nggak ada jalan lain dan memang anak butuh untuk belajar, ya. Jadi harus berhati-hati juga digunakan, jangan sampai anak menjadi trauma. Oke? Yang terakhir, kita harus, seperti yang saya ngomong tadi, kita harus pairing reward dengan diri kita, ya. Jadi anak tahu bahwa kita nih, mami nih atau papi nih atau siapa yang selalu punya authority dan mereka punya selalu memberikan sesuatu yang fun ke kita, selalu memenuhi apa yang anak butuhkan, gitu kan, ya. Jadi lama kelamaan akan ada satu emotional connections, gitu ya. Jadi kebutuhan juga, attachment juga, ya, emotional attachment dengan orang tua, gitu ya. Tapi ada juga boundary-nya, ya, harus ada batasannya juga, yaitu kayak saya udah pernah bahas tentang batasan, ada di video sebelumnya, gitu kan, ya. Intinya goalnya itu pada akhirnya adalah membuat diri kita lah yang menjadi reward. Jadi apa yang kita happiness kita kebanggaan kita itu akan menjadi reward dan motivasi buat dia, ya. Oke, sekarang kita masuk ke example atau contoh, ya. Saya cepat aja deh. Dulu awal-awal Jason masih kecil, kita selalu gunakan mainan karena dia suka main, gitu ya, atau film, ya, gadgets gitu untuk sebagai rewardsnya dia. Nah itu kita berubah-berubah tuh karena Jason juga cepet bosen anaknya. Jadi tiap berapa bulan saya harus merubah sistem, gitu ya. Sistemnya mulai dari kumpulin bintang, ada yang kumpulin parts-parts mainan, terus abis itu kita harus suruh dia pilih dulu, ada yang kita tentukan. Jadi kita berubah terus tuh tiap berapa bulan, karena setelah berapa bulan kok nggak kerja ya, kayak kita harus berubah lagi, gitu ya, karena anaknya memang cepat bosen, ya. Nah kemudian berjalan dengan waktu, kita lihat udah nggak bekerja nih. Akhirnya kita find out bahwa dia punya control issue, dia itu controlling. Akhirnya kita menggunakan control, ya, kebebasan dan kontrol itu sebagai rewards. Jadi kalau kamu pada saat saya yang pegang kuncinya, saya jadi gurunya, ya kamu harus ngikutin apa yang saya inginkan sampai di satu titik, ya. Waktu itu kita pernah ganti-ganti pakai poin lah, pakai waktu lah, pakai jenis kegiatan yang harus dilakukan lah, ya. Jadi setelah itu selesai baru akhirnya kontrol kita berikan ke dia dengan waktu tertentu, gitu ya. Nah itu berjalan terus nggak berjalan lagi, ya. Jadi setiap kali kalau udah nggak berjalan lagi kita harus merubah lagi sistemnya, gitu ya. Nah sampai pernah kita ngumpulin points, ya, terus suruh dia nilai diri dia sendiri dan sebagainya. Terus pernah waktu itu dia pengen beli Lego, gitu kan. Ya udahlah kalau gitu kamu kumpulin poin, berapa poin tuker, exchange rate-nya mami bilang 1 poin 10.000 misalnya,
ya. Kemudian dia kumpulin dan dapat duitnya, dia belikan mainan yang dia inginkan. Tapi itu nggak bertahan lama, ya. Nah, kemudian lama-kelamaan dia sudah mulai paham bahwa oh, I want freedom, atau mommy's approval and mommy's happiness, ya. Jadi itu buat dia penting gitu ya. Jadi dia mau doing good because he wants to seek for my happiness and approval, gitu ya. Terus kemudian berganti lagi, oh kamu ini mau jadi adult atau mau sih tetap jadi kids ya, gitu ya. Jadi kalau jadi adult tuh nggak kayak gini loh, ya. Itu jadi motivasi dia yang lebih appropriate, lebih pantas lah, sesuai dengan usianya dia yang kita katakan, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya share tentang rewards atau motivations hari ini. Kalau merasa video ini berguna, boleh tolong di-share dan di-like atau komen. Kalau ada yang mau yang saya bahas atau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih, sampai ketemu.